Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan Arfansel teman-teman ya, teknisi handphone rusak teman-teman ya. Handphonenya rusak itu pasti dibenerin teman-teman ya, kalau punya uang orangnya. Kalau nggak punya uang ya nggak dibenerin lah teman-teman. Kita akan bahas teman-teman ya, kita akan bahas alat-alat servis handphone bagi pemula teman-teman ya. Apa aja yang harus kita punya ya teman-teman, alatnya apa aja. Pertama teman-teman, kita harus punya ini teman ya, terutama kita harus punya obeng dulu teman-teman ya. Harus punya obeng seperti ini cukup lah. Kalau buat obeng seperti ini cukup teman-teman ya. Kedua, kita harus punya pinset. Jelek mahal pun enggak apa-apa teman-teman, yang penting kita harus punya pinset lah. Kita makan itu harus punya pinset teman-teman ya. Set murahan kayak ini enggak apa-apa. Kalau ingin lebih bagus yang pakai ini juga bisa teman-teman ya. Pakai yang agak bagus ini bisa teman-teman, seperti inilah. Nah, kalau ini agak mahal seperti ini, kalau enggak punya ya seperti ini dulu enggak apa-apa. Banyak pinset saya teman-teman. Sama kita butuhkan ya seperti inilah teman-teman ya. Ini kita harus punya apa namanya, timah solder dulu teman-teman. Merek-merek ini sudah enak lah teman-teman, merek ini ya. Ini kalau buat solder gak enak, lumayan lah, dan daripada ini ya, tapi besar teman-teman ya. Kalau ini yang kecil teman-teman, kalau ini yang kecil teman-teman ya, timahnya yang kecil kayak ini. Terus beli kabel jumper teman-teman ya, ini yang ukurannya besar. Ini yang ukuran besar nih teman-teman, kabel jumper standar lah. Kalau yang ini kecil teman-teman ya, ini kalau buat jumper ukurannya kecil 0,01 mm teman-teman, tapi lebih bagusan ini teman-teman ya. Kabel jumpernya lebih bagusan ini lebih lentur teman-teman. Kalau merek ini lebih lentur. Dan kita akan lanjut, kita harus punya lem seperti ini, bagus teman-teman lemnya teman. Lem seperti ini bagus, lumayan teman-teman. Copotannya kalau sudah kita kering copot lebih enak, cuman dia lengket sekali teman-teman ya. Kalau buat ngelem nih lumayan lah teman-teman, ini merek mekanik teman-teman. Terus kita harus punya ini teman-teman buat IC. Ini timah cair teman ya. Kayak merek ini lumayan lah teman, lumayan bagus teman-teman. Kalau ingin lebih bagus merek Hisop teman-teman ya, timah cairnya. Ini banyak timah cair teman-teman, saya mencoba-coba yang mana yang bagus teman-teman, biar saya coba dulu, biar kasih tahu teman-teman, biar nggak salah beli teman-teman ya. Ini lumayan lah, lumayan bagus lah teman-teman, lumayan enak kalau buat low temperatur teman-teman ya. Ini buat low temperatur bagus teman-teman nih. Kalau yang ini yang standar lah teman-teman. Kalau buat cetak MMC atau apa, ini juga bagus, lumayan lah, cuman bukan low temperatur teman-teman ya.
Seterusnya kita harus punya, jelek-jelek pun punya kayak ini enggak apa-apa teman-teman. Penjepit PCB namanya ini teman-teman ya. Kalau ingin lebih bagusan pakai yang ini enggak apa-apa, tapi ini lebih enggak enak teman-teman. Simpelan yang ini teman-teman ya, lebih simpel kalau pakai ini. Dan harus punya tang teman-teman ya, tang potong, tang jepit pun harus punya teman-teman ya. Kalau sudah AVO, terutama harus punya AVO teman-teman. Nih AVO saya seperti ini teman-teman ya. Saya zoom AVO nya merek teman-teman, Zotac. Ini lumayan lah teman-teman, sudah beli lama, masih normal saja teman-teman. Masih lama saya pakainya itu, tapi masih normal teman-teman, tidak seperti AVO yang di bawahnya itu ya teman-teman. Harus punya fluk teman-teman ya, fluk jelek pun harga murah harga mahal tidak apa-apa, yang penting nyaman dipakai teman-teman. Yang penting itu dipakai itu nyaman teman-teman, bukannya masalah harga, masalah merek, cuman yang kalau dipakai itu nyaman, enak teman-teman ya. Harus punya solder teman-teman ya. Soldernya saya seperti ini sudah cukup, beli yang kayak ini teman-teman ya, lumayan lah teman-teman ya. Harus punya solder, jelek-jelek solder enggak apa-apa teman-teman, yang penting nyaman dipakai. Tapi ini lumayan kok teman-teman, kayak solder ini. Kayak solder yang ini lumayan teman-teman, saya pakai ini ya teman-teman, mereknya Shinsui kalau gak salah teman-teman ya. Inilah kayak intinya inilah teman-teman, modelnya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini lumayan lah. Ini volumenya ini teman, buat panas, buat ngecilin ini ya, lumayan teman-teman. Pertama harus punya kayak ini teman-teman, buat ada bensin apa thinner juga nggak apa-apa teman-teman ya. Harus punya kayak itu. Saya punya solder kayak ini nggak enak teman-teman, kurang. Harus punya power supply juga teman-teman ya. Ini terutama ini power supply kayak yang murah atau bagus nggak apa-apa, yang penting nyaman dipakai teman-teman. Yang kayak ini ya lumayan lah teman-teman ya, yang seperti kayak ini cukup lah bagi pemula teman-teman ya. Ya kayak ini atau di bawahnya ini ada harganya yang lebih murah. Yang terutama kita harus pakai power supply teman-teman, tapi hati-hati pakai power supply teman-teman ya. Power supply kalau yang lebih murahan takutnya malah rusakin handphonenya orang teman-teman ya. Nih kita harus punya blower dulu teman-teman ya. Blowernya kalau ini lumayan lah teman-teman, buat bagi pemula seperti saya itu udah lumayan. Saya sudah gonta-ganti berapa kali teman-teman. Ini saja yang lebih enak saya pakai bagi saya teman-teman ya. Kalau bagi teman-teman nggak tahu saya enaknya gimana, tapi enak lah, lumayan lah teman-teman kalau pakai yang ini. Ikut terutama harus punya yaitu blower dulu teman-teman. Kalau sudah harus punya komputer teman-teman ya. Komputer nih, komputer gamingnya saya teman-teman ya. Bal-bal nggak apa-apa teman-teman, yang penting bisa nyala itu teman ya, seperti odong-odong. Nih saya pakai 2 monitor teman-teman, saya jadikan satu biar lebih enak. Ini teman-teman ya. Biar apa saya kasih tutorialnya, biar buat inspirasi teman-teman semua ya, buat inspirasi teman ya.
Saya pakai kursi gaming teman-teman ya, enak kalau buat duduk, buat nyervis. Kalau capek tinggal kita dorongkan saja teman-teman. Teman yang bagi pemula dan pengen minat banget sama mikroskop teman-teman, minimal kalau beli mikroskop yang merek ini teman-teman ya, yang merek kayak ini minimal teman-teman. Kalau di bawahnya kayak ini dipakai itu pusing teman-teman ya. Minimal harus pakai yang merek mekanik ya teman-teman. MCT MC 75T teman-teman ya, mereknya mekanik. Itu dipakai meskipun kita lama pakai, kita ndak akan pusing teman-teman. Kalau yang biasa mungkin teman-teman nanti kecewa belinya. Mending beli yang standar seperti saya ini teman-teman, biar teman-teman nggak salah beli ya. Kalau ingin beli kamera teman ya, ini saya pakai kamera, mikroskopnya saya pakai kamera teman-teman. Ini yang DX 480 teman-teman ya, yang DX 480 ini teman-teman, tipenya 48 megapiksel teman-teman. Nih saya beli sekitar 35an teman-teman ya, 3,5. Kalau blower ini murah teman-teman, nggak sampai 1 juta ini teman-teman. Kalau monitornya ya murah lah teman-teman. Kalau beli barunya mungkin sekitar 1,6 teman-teman, satu biji itu 1,6. Kalau komputernya ini, kalau PC-nya agak mahal teman-teman. Ini buat kekinian teman-teman ya, buat seperti gaming teman-teman, agak mahal, nggak saya sebutkan, sudah tahu lah. Saya juga pakai kamera teman-teman. Kalau buat record, kamera ini cuman buat webcam teman-teman ya. Ini saya pakai EOS 600D. Kalau ingin ini, kalau buat recordnya, rekam suara, saya pakai ini teman-teman ya, pakai mic seperti ini, mereknya B8000. Cukup lumayan enak teman-teman kalau buat record. Teman-teman kalau ingin beli box, minimal lah beli UV box teman-teman ya, beli UV box dulu. Kalau nggak kuat beli box ya, beli dongelnya saja ndak apa-apa, pakai donggel MRT, tapi minimal harus punya lah teman-teman. Box UV box itu harus punya teman-teman. Kalau ndak, beli dongelnya MRT juga lumayan teman-teman. Nih donggel MRT teman-teman ya, donggel. Beli donggel MRT buat unlock lumayan. Ini lama teman-teman, lama sudah lawas lah, intinya lawas lah teman-teman ya. Ini SPT teman-teman, lama ini teman-teman. Saya juga pakai donggel CM2 teman-teman. Ini saya juga pakai donggel CM2. Saya juga pakai Octoplus teman-teman, cuma sudah mati. Sudah tidak saya aktivasi. Kalau teman-teman beli kayak ini ya, G3X ini teman-teman, G3X box, cuma buat casingnya aja Falcon. Cuman ini G3X box ini aktivasi dalam 1 tahun teman-teman. Kalau beli ini pikir-pikir dulu lah teman-teman ya, kalau beli G3X box. Udah, ini teman-teman, ini juga dalam 1 tahun aktivasi teman-teman, Miracle Box ini. Sama ini, kalau bagi pemula ndak tahu, mending beli yang donggelnya ini saja teman-teman. Kalau ini ndak aktivasi teman-teman ya, kalau MRT di cukup sekali beli, update-nya sudah ndak aktivasi teman-teman ya. Kalau ini aktivasi dalam 1 tahun teman-teman, donggel CM2 nya.
Kalau ini juga teman-teman nih sudah mati ini dah, tapi masih bisa dipakai itu teman-teman ya. Pertama harus punya kayak itu. Kalau beli kayak ini teman-teman ya, ini buat pengering teman-teman ya, pengering lem OK, lem UV teman ya, lem UV teman-teman, buat pengering lem UV. Kalau ingin beli lemnya yang seperti ini teman-teman ya, lem seperti ini, lem PCB teman-teman, seperti ini. Ntar saya fokuskan teman-teman. Ya seperti ini teman-teman ya. Apa ini mereknya? Merek Hisop kayaknya ini teman-teman. Iya, merek Hisop ini lumayan bagus kalau buat lem PCB teman-teman, lebih kuat lah teman-teman, lem UV yang seperti ini. Kalau pengen punya obeng yang seperti saya ini teman-teman, ini bisa putar sendiri teman-teman. Ntar saya zoom biar lebih jelas teman-teman ya. Nah seperti ini bisa putar sendiri teman-teman, tinggal kita petek seperti ini ya, lebih enak kita kalau buat kerja lebih cepat lah. Ini kemarin saya beli sekitar 350-an teman-teman, satu paket 350-an. Sekarang ke meja satunya teman-teman ya. Ini buat repair glass touchscreen teman-teman ya. Buat repair glass touchscreen saya pakai ini teman-teman. Kemarin saya nggak pakai ini teman-teman. Sekarang saya beli ini, kemarin itu harganya di online sekitar 26 teman-teman, yang sama pemanasnya teman-teman ya, yang M2 tipenya teman-teman, tipenya yang M2 ya, Tringle M2 26 kemarin saya beli. Ini biasanya teman-teman kalau yang beli seperti ini biasanya harus punya teman-teman, harus punya kompresor buat ngopen ini teman ya, buat ngopen LCD-nya di sini, buat ngopen LCD di dalam sini nanti teman-teman ya. Biar buat inspirasi teman-teman saja lah, ini bukan pamer barang teman-teman ya, tapi buat inspirasi teman-teman lah, apa alatnya yang kita butuhkan bagi pemula seperti saya teman-teman ya, teknisi. Kalau beli kayak itu teman-teman, yang kayak ini lumayan. Ini alatnya banyak teman-teman ya. Ini lem OK kering teman-teman, beli lem OK kering buat ngelepas LCD ya, buat ngelem teman-teman ya, salah teman-teman, buat ngelem lah, buat ngelem touchscreen. Ini stok touchscreen saya ya lumayan lah teman-teman, ini lumayan, yang umum saja lah saya garap teman-teman. Saya pakai itu teman-teman ya, pakai apa namanya, UPS teman-teman, biar komputernya tidak, kalau di sini sering padam teman-teman, jadi kalau nggak pakai kayak itu jebol komputer saya teman-teman. Nah teman-teman lah, buat inspirasi teman-teman, biar teman-teman
yang nggak tahu alatnya apa saja yang kita beli. Tuh banyak, tapi masih banyak loh teman-teman. Sebenarnya itu yang dibutuhkan tuh banyak, cuman kita butuhnya yang paling utama dulu lah. Jangan terlalu berlebihan dulu. Kita akan meningkat demi sedikit ya teman-teman. Nanti kalau kita langsung beli banyak ya kalau ada dananya enggak apa-apa, kalau ada budgetnya. Kalau nggak ada budgetnya ya beli secukupnya saja lah. Banyak teman-teman alatnya itu, masih banyak. Nih beli sikat kayak ini enggak apa-apa buat bersihkan. Kalau handphonenya orang, beli alat kayak ini congkel-congkel nggak apa-apa. Matanya beli sendiri yang banyak enggak apa-apa. Banyak teman-teman. Sebenarnya itu kalau satu persatu itu pusing teman-teman, kalau menunjukkan satu persatu teman-teman. Ini banyak teman-teman ya. Ini beli kayak ini wig juga, beli kayak ini juga teman-teman. Banyak teman-teman. Kalau satu persatu suruh nyebutkan ya pelengen teman-teman. Ya yang kelihatan sajalah ya yang kita sebutkan. Komen teman-teman ya, kalau yang komen enggak apa-apa. Komen biar tanya enggak apa-apa, apa sih kayak itu harganya berapa, kayak itu harganya berapa, enggak apa-apa tanya teman-teman ya, biar teman-teman nggak salah belilah. Seperti saya dulu itu masih mencoba-coba teman-teman, beli yang ini, beli yang itu nggak cocok, beli yang ini baru cocok. Jadi buat inspirasi teman-teman lah, kalau meja kayak ini timbang beli kayu teman-teman ya, mending beli besi kayak ini kita belikan triplek buat sendiri, lebih simple teman-teman ya, lebih enak lah, lebih simple seperti ini teman-teman. Tempat kerja saya seperti ini teman-teman ya, seperti inilah tempat kerja saya teman-teman. Ini tempat kerja saya teman-teman ya. Ya seperti inilah tempat kerja saya. Dulu saya pakai meja nggak seperti ini teman-teman ya, masih jelek lah. Sekarang ya lumayan sudah kita perbarui. Ini sudah saya tambah bagian gini sebelah sini. Ya cukuplah ya teman-teman. Tanya teman-teman ya, kalau ingin tanya-tanya monggo di komentar ya, saya akan balas nanti teman-teman ya. Kalau ada kesempatan pasti saya balas teman-teman ya. Cukup sekian review alat-alat servis teknisi handphone ya teman-teman. Semoga buat inspirasi teman-teman dan bisa membantu bagi pemula-pemula dan bagi yang ya, dan biar bisa bermanfaat lah bagi teman-teman ya. Ya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.